Yang terkasih, selamat pagi, shalom. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat 292, bait yang pertama dan kedua. Marilah ibadah Minggu Prapaskah yang ke-1 ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian kidung jemaat 400, bait yang pertama dan kedua. Tuhan mana
akan menerima hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menerima hukum kasih, di situ kita diingatkan seberapa besar kasih Allah kepada kita, kasih kita kepada sesama kita, dan disitulah kita diingatkan untuk selalu berbuat baik dan selalu cinta kasih kepada sesama kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin masih jauh dari kedua hukum itu. Marilah kita bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah dengan menyesali dosa-dosa kita melalui kidung penyesalan, kidung jemaat 332, bait pertama dan kedua. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan firman diberikan apa yang perlu, suka dan derita memperkuat tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menghindari duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Syukur kepada Allah.
Mari kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat 453 bait yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma menolak. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, bila ada karena Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jika di saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sungguh ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk membangun hubungan yang benar dengan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini kami menyerahkan kepada anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah berkati dalam kehidupannya, Allah tuntun. Begitu pula kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan usaha yang kami geluti setiap hari. Allah pun juga memberkatinya, menganugerahkan kelancaran, dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sama kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan segala pergumulan, persoalan, tantangan yang dalam kehidupan kami. Mampukan kami mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu Bapa, sehingga kami mampu melewati segala dan setiap pergumulan persoalan yang ada dalam kehidupan kami. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 yang belum usai ini, mampukan kami menjaga hidup kami menjaga keluarga kami, dan kami menjaga kebersamaan kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan keberlanjutan, keberlangsungan gereja yang kudus ini adalah berkati dan Tuhan pakai sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Bapa, kami pun juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami adalah berkati sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah kehidupan berbangsa kami. Kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan
Dan sebelum kita menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan, sebagai dasar kita menyerahkan persembahan tersebut, marilah kita baca firman sabda Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang kelima. Yang demikian bunyi firman sabda Tuhan. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Sambil kita menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung pujian, kidung jemaat 344, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita kidungkan bersama-sama. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk berdiri, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa kami antarkan. Selamat pagi ya Tuhan, puji, syukur, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas kasih dan penyertaan-Mu saja Tuhan, kami pada kesempatan ini masih Engkau perkenankan menghadap ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup dan kehidupan kami. Kami tidak berkenan Tuhan menghitung satu persatu berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dalam hidup dan kehidupan ini. Dan selanjutnya Tuhan, pada kesempatan ini, sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami serahkan ke hadirat-Mu. Meskipun sedikit Tuhan, kesemuanya ini kami serahkan di hadapan-Mu dengan keikhlasan. Kiranya ya Bapa, Engkau berkenan untuk menerimanya, berkenan untuk memberkati persembahan kami ini. Tidak hanya persembahan pada kesempatan ini Tuhan, tetapi juga kami menyerahkan di hadapan-Mu persembahan kami yang lain, persembahan bulanan kami, persembahan khusus kami, terlebih Tuhan, persembahan jiwa raga kami,
Semuanya Tuhan kami serahkan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk memberkatinya. Tuhan, apabila di dalam kami menyerahkan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan di hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberi kebijaksanaan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman sabda-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau hadir di tempat ini, membuka hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga Tuhan, firman sabda-Mu yang Engkau tanamkan kepada kami melalui Bapak Pendeta Jaryono, dapat kami terima, dapat kami laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman sabda-Mu. Terlebih Tuhan, beliau Bapak Pendeta Jaryono yang Engkau pilih menyampaikan firman sabda-Mu pada pagi hari ini, kiranya Engkau berkenan untuk memberi kebijakan kepada beliau pula. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami mohon Ibu Bapak untuk duduk kembali. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Lukas 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Sampai di sini bacaan kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah dalam hidup kita merasakan letih, lesu, mau melakukan apapun menjadi terasa berat? Atau bahkan ketika pencobaan, ketika masalah, pergumulan itu ada, membuat kita untuk malas melakukan banyak hal dalam hidup kita? Tidak sedikit dari kita, ketika masalah pergumulan itu ada dalam kehidupan kita, lantas kemudian kita malas melakukan pekerjaan, bahkan untuk berjumpa dengan orang lain menjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam hidup kita. Pada saat ini kita masuki masa Prapaskah yang pertama. Dan dalam masa Prapaskah yang pertama ini, ibadah di minggu ini dengan judul Hidup Harus Berlanjut. Yang menjadi pertanyaan besar dalam kehidupan kita, bagaimana mungkin kita dapat melanjutkan kehidupan kita jikalau pergumulan, persoalan, pencobaan itu senantiasa dalam kehidupan kita. Ini merupakan masalah yang berat yang dihadapi oleh semua orang, yang dihadapi oleh semua manusia, bahwa dalam kehidupan ini tidak lepas dari pergumulan, persoalan yang ada. Oleh karena itu, mari kita belajar melalui bacaan yang kita baca pada saat ini. Ada 3 pencobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus ketika ia di padang gurun. Pencobaan yang pertama adalah pencobaan tentang kebutuhan fisik yang dibutuhkan oleh semua orang, dan pencobaan yang kedua adalah penguasaan, ingin menguasai dunia ini, dan yang ketiga adalah tentang pembuktian status anak Allah. Pencobaan yang dialami Tuhan Yesus tentu menggambarkan akan penggodaan, pencobaan yang dihadapi oleh manusia. Hal yang pertama yaitu terkait dengan kebutuhan fisik, terkait dengan makanan, minuman, yang tentu setiap orang, setiap manusia memiliki pergumulan yang berat, yang lantas kemudian ia melakukan banyak hal supaya dalam kehidupannya ia bisa makan, supaya keluarganya bisa makan. Beberapa kali tentu kita pernah melihat dalam tayangan media sosial, ada begitu banyak orang yang hanya ingin mencukupi kebutuhan kehidupannya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan bahkan ada juga cerita tentang seorang suami yang dia harus menanggung biaya persalinan istrinya, tetapi ia tidak memiliki apa-apa, ia tidak bekerja, yang lantas kemudian membawa dia untuk jatuh ke dalam pencobaan dan penggodaan untuk mencuri. Tentu ini sesuatu hal yang sangat berat untuk dihadapi oleh semua manusia, sehingga apapun akan dilakukannya, yang penting keluarganya, anak-anaknya bisa makan. Nah, oleh karena itu ketika di padang gurun, ketika Tuhan Yesus berpuasa, dan tentu kita tahu bahwa di situ tidak akan mungkin ada mal, di situ kita tahu tidak akan mungkin ada warung makan, enggak ada warteg, maka di situ ia dicobai. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawaban yang luar biasa disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja,
Meskipun ini menjadi kebutuhan hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, tetapi Tuhan mengajak bahwa dalam kehidupan kita, bahwa hal makan, minum ini merupakan juga Allah akan berkarya dalam kehidupan kita. Maka dalam bacaan kita dapat melihat bahwa burung-burung di udara yang dia tidak bekerja, ia tidak juga mengumpulkan makanan, tapi dia bisa makan. Artinya tetap dicukupi oleh Allah dalam cinta kasih-Nya melalui apapun itu. Bahkan dalam kehidupan kita pun juga demikian. Allah tidak pernah membiarkan orang-orang percaya hidup dalam kelaparan. Setiap saat, setiap hari, bahkan kita bisa makan dengan yang berlebih. Jikalaupun kita melihat pada saat ini anak-anak kecil, dia akan menangis ketika akan makan, tentu konteks sangat berbeda pada zaman dulu. Anak-anak zaman dulu dia menangis jikalau mau makan karena tidak ada yang dimakan. Tetapi pada saat ini karena anak kecil tidak mau makan, sehingga sangat berbeda. Atau bahkan pada saat ini kita akan begitu banyak mendapatkan ya, suatu ucapan dalih dalam kehidupan keluarga, makan hari ini kita makan di mana? Bukan hari ini kita makan apa, tetapi makan di mana. Artinya adalah dalam kehidupan kita merasakan berkat yang luar biasa dalam hal makanan. Tetapi hal yang kedua, ini tentang bagaimana kita menguasai dunia ini. Sehingga dalam bahasa Jawa, jagat wer diemperi. Artinya tidak akan pernah cukup kepuasan manusia hanya dalam satu titik ia mendapatkan berkat di satu sisi saja, tetapi ingin menguasai banyak hal tentang kuasa. Nah, oleh karena itu ada begitu banyak orang yang terjatuh, yang kemudian dia pun juga mengikuti apa yang menjadi tawaran dari iblis. Jika engkau menyembah aku, semuanya akan kuberikan. Ada begitu banyak orang yang kemudian dia menyembah kuasa-kuasa kegelapan hanya untuk menguasai dunia ini. Apapun akan dilakukan, dan begitu banyak hal kita menemukan fenomena-fenomena yang demikian itu. Dan hal yang ketiga yaitu terkait dengan identitas, terkait dengan siapa itu Kristus. Ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang mengarahkan supaya kita tidak percaya kepada anak Allah. Dalam pencobaan, ketika iblis membawa Tuhan Yesus dalam di atas bait Allah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Tentu di sini jika ia mengandalkan secara manusiawi saja, bisa saja terjatuh. Artinya ia akan menunjukkan tentang kuasanya, eksistensinya sebagai anak Allah yang memiliki kuasa itu. Tetapi ketika ia mengikuti apa yang menjadi kehendak iblis, artinya dia sudah terjatuh untuk menyembah dan mengikuti apa yang menjadi kehendak iblis. Nah, dalam kehidupan kita tentang kehendak, tentu seringkali kita diperhadapkan dalam situasi untuk kita mengikuti kehendak daging, untuk kita mengikuti kehendak dari kemauan kita pribadi, atau kita mengikuti kehendak Allah, atau kita mengikuti kehendak Kristus dan Roh Kudus. Kita sebagai orang percaya tidak ada standar ganda. Artinya adalah tidak bisa dalam kehidupan kita ketika menyembah Allah lantas kemudian kita pun juga mengikuti kehendak kita secara manusiawi atau bahkan kehendak dari iblis. Hanya kehendak Allah yang senantiasa harus kita turuti dalam kehidupan kita. Dengan cara seperti itulah
kita mampu menghadapi tantangan kehidupan kita melalui gambaran 3 pencobaan itu. Ingatkan kepada kita bagaimana kita menyandarkan hidup kita secara totalitas dalam kehendak Allah dan dalam kuasa Allah. Sebab jika kita untuk melanjutkan kehidupan ini hanya mengikuti kehendak dari kuasa-kuasa kegelapan dan iblis, maka hidup kita tidak akan berlanjut. Ya, kita bisa hidup di dunia, tetapi hidup kita terhenti. Kita tidak akan memiliki masa depan dalam kehidupan kita, pengharapan dalam kehidupan kita untuk bersama-sama dengan Allah nanti dalam kemuliaannya. Nah, oleh karena itu, apapun pergumulan kita, apapun masalah kehidupan kita, kiranya tidak membawa kita jatuh untuk kita menyembah iblis, tetapi justru membawa kita semakin dekat dengan Allah, membawa kita untuk terus bersandar dalam pemeliharaan dan cinta kasih Allah. Dan dengan demikian kita mampu untuk melanjutkan hidup kita bersama Allah. Nah, oleh karena itu tidak ada pilihan lain siapa yang mau kita sembah. Tidak ada pilihan lain, hanya Allah dalam kehidupan kita. Sebab Allah lah sang pemilik kehidupan ini. Allah yang memiliki hidup kita. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan hidup kita. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tapi senantiasa menolong kita, mengangkat kita, menuntun kita, membimbing kita untuk tetap tegar dan kuat. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 yang belum usai ini. Kita belum tahu seperti apa kebijakan-kebijakan regulasi dari pemerintah. Apakah nanti pandemi berubah menjadi endemi? Artinya kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 atau kita masih melanjutkan di masa pandemi. Tapi apapun itu kiranya tidak membawa kita jauh dari Allah, tidak membawa kita jatuh dalam dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Kita bersama-sama mengakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dan naikkan pujian Kidung Jemaat 408 bait yang pertama dan kedua. Di
Marilah kita mengikrarkan imam kita sesuai pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita naikkan pujian Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Trimurwaningsih.
menerima warta jemaat yang akan saya sampaikan. Warta jemaat Minggu 6 Maret 2022. Warta yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel Induk selama bulan Maret tahun 2022 akan diselenggarakan melalui tayangan YouTube GKJ Ampel. Warta yang kedua, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Dan Bapak serta Ibu mohon dapat konfirmasi kepada Bapak Ayub Gunarto. Warta yang ketiga, persembahan ibadah Minggu pada tanggal 27 Februari tahun 2022, ibadah pagi pukul 7, kantong 1 200.000, kantong 2 165.000, dan kantong persembahan 256.000. Ibadah sore pada pukul 16, kantong 1 64.000, kantong 2 69.000, kantong persembahan 76.000. Catatan, persembahan dalam ibadah Rabu Abu belum dapat kita laporkan sebab ibadah diselenggarakan secara online. Yang keempat, petugas ibadah Minggu pada tanggal 13 Maret tahun 2022, pengkhotbah Bapak Diaken Yohanes Triono, liturgos Bapak Diaken Puguh Prasetyo, imam Bapak Diaken Suratmin, doa persembahan Ibu Diaken Susanti Puji Hastuti, warta jemaat Bapak Diaken Margiono. Sedangkan keyboard Saudara Roni, song leader Ibu Vera, Saudari Esther, dan Saudara Deva. Operator sound system Saudara Trisno. Demikian warta jemaat GKJ Ampel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.